Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qail fi muhkami kitabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuat lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan namanya, lalu malaikat dan para ulama. Hal ini menunjukkan betapa tingginya keutamaan, kemuliaan dan keluhuran para ulama. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa sungguh tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana mungkin hal itu sama antara ulama dengan orang yang awam, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sedangkan Allah menyatakan bahwa orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya adalah yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi dari keadaan hamba. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana mungkin sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Rasulullah telah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama bukanlah harta benda, akan tetapi sesuatu yang lebih berharga
dibandingkan harta benda, yaitu agama. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengenai keutamaan orang yang berilmu, Rasulullah bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Yang artinya, keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas ahli ibadah yang mengetahui sahnya ibadah adalah seperti perbandingan keutamaanku atas orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan ini disebabkan tidak lain karena manfaat orang yang berilmu, yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu meluas ke berbagai lapisan manfaat di masyarakat, tidak terbatas kepada dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah saja, yang manfaatnya hanya terbatas kepada dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, cukuplah sebagai bukti atas keutamaan ilmu bahwa orang yang tidak berilmu sekalipun, jika dikatakan berilmu, maka ia tidak akan menolak dan pasti merasa senang. Sebaliknya, jika orang yang tidak berilmu dikatakan bodoh, pasti ia akan menolak dan tidak mau dikatakan bodoh. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar menuntut ilmu agama dan mengabarkan kepada kita betapa besar pahala yang diperoleh oleh orang yang menuntut ilmu agama. Beliau bersabda, "Ya Aba Dzarrin, la antaqdu fata'allama baban minal ilmi khairul laka min an tusalliya alfa raqatin." Yang artinya, wahai Abu Dzar, jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini dikarenakan menuntut ilmu agama hukumnya wajib, sedangkan melakukan sholat sunnah sebanyak apapun hukumnya tetaplah sunnah. Tentunya perbuatan yang wajib lebih utama daripada perbuatan yang sunnah. Rasul bersabda, "Ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhi fiddin." Yang artinya, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada dengan ibadah yang didasarkan pada pemahaman terhadap agama. Dalam hadis yang sangat populer di kalangan para santri, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan yang agung, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama itu lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah. Hal itu dikarenakan manfaat ilmu itu meluas dan bermanfaat bagi diri orang yang berilmu dan juga kepada orang lain. Sedangkan ibadah badaniyah sunnah manfaatnya terbatas kepada diri sendiri saja. Keutamaan tersebut juga dikarenakan ilmu dapat menentukan sah atau tidaknya berbagai macam ibadah. Sahnya ibadah membutuhkan ilmu dan bergantung kepadanya, sedangkan ilmu tidak bergantung kepada ibadah. Seseorang yang beribadah tanpa dasar ilmu akan melakukan ibadah yang rusak, yang akan membuat celaka di akhirat. Keutamaan tersebut juga dikarenakan para ulama adalah para pewaris Nabi, dan hal ini tidak berlaku bagi ahli ibadah yang bukan ulama. Ilmu tetap ada pengaruhnya dan manfaatnya meski pemiliknya sudah meninggal. Keberadaan ilmu juga menyebabkan hidupnya syariat
dan terpeliharanya ajaran-ajaran agama. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidupnya ilmu agama adalah hidupnya Islam. Artinya, dengan ilmu agama seseorang akan mampu menjaga keislamannya dan keislaman orang lain. Dan dengan ilmu agama, ajaran Islam akan terjaga kemurniannya dari pihak-pihak yang berupaya untuk menyelewengkan. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid, yang artinya satu orang faqih atau orang yang mendalam pengetahuan agamanya lebih sulit bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskannya daripada 1000 ahli ibadah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salah wassalam ala nabil karim faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf wal mukhtalifah was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.